Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membahas salah satu usaha paling unik, paling sederhana, dan paling menguntungkan yang bisa dilakukan langsung dari rumah. Banyak orang belum tahu bahwa serangga kecil tanpa sengat ini bisa menghasilkan madu premium yang harganya jauh lebih tinggi dari madu biasa. Bahkan bukan hanya madu, tetapi juga propolis berkualitas tinggi yang banyak dicari untuk kesehatan. Usaha ini tidak membutuhkan lahan luas, tidak memerlukan perawatan rumit, dan modalnya sangat terjangkau. Dalam video ini saya akan membuka semua rahasia budidaya tawon lanceng mulai dari nol sampai siap menghasilkan. Kita akan membahas cara memilih lokasi yang tepat, cara merawat koloni agar tetap sehat, teknik membagi stup untuk memperbanyak koloni, hingga perhitungan modal dan potensi keuntungan yang bisa diperoleh dari usaha rumahan ini. Semua dijelaskan dengan bahasa sederhana dan pengalaman lapangan yang sudah terbukti berhasil, jadi pastikan teman-teman menonton video ini sampai selesai, karena setiap bagian video ini berisi informasi penting yang tidak boleh dilewatkan. Untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe. Semoga Allah melancarkan rezekinya, menjaga kesehatannya, dan memudahkan segala urusannya. Sekarang mari kita mulai pembahasannya. Usaha tawon lanceng atau lebah tanpa sengat kini menjadi salah satu peluang usaha paling menjanjikan karena perawatannya sangat mudah, kebutuhan lahannya sempit, dan hasil panen madunya bernilai tinggi. Tawon lanceng dikenal mampu menghasilkan madu kualitas premium dengan kandungan nutrisi lebih baik dibanding madu lebah biasa. Rasa madunya lebih asam segar, aromanya khas, dan banyak dicari untuk kebutuhan kesehatan. Pada bab pertama ini Anda akan memahami dasar usaha tawon lanceng, karakteristiknya, serta potensi ekonomi yang membuat usaha ini semakin diminati. Tawon lanceng hidup dalam koloni kecil yang sangat teratur. Mereka tidak memiliki sengat sehingga aman dipelihara di rumah, di pekarangan, atau di kebun kecil. Tidak seperti lebah bersengat yang membutuhkan area khusus. Tawon lanceng bisa ditempatkan dalam kotak sarang berukuran kecil yang dikenal sebagai stup. Stup dapat diletakkan di tembok rumah, teras, atau rak kayu tanpa mengganggu aktivitas manusia. Ini membuat usaha ini sangat cocok untuk pemula yang ingin memulai bisnis rumahan dengan modal ringan. Potensi produksi madu tawon lanceng memang tidak sebesar lebah bersengat, tetapi nilai jual per liternya jauh lebih tinggi. Jika madu biasa dijual dengan harga sekitar Rp100.000 per botol, madu lanceng bisa mencapai Rp200.000 hingga Rp500.000 per botol tergantung tingkat kemurniannya. Ini yang membuat usaha tawon lanceng sangat menarik. Dengan beberapa kotak stup, pemilik sudah bisa menghasilkan madu yang cukup untuk dijual secara rutin. Selain madu, tawon lanceng menghasilkan propolis alami berkualitas tinggi. Propolis adalah senyawa lengket dari resin tanaman yang digunakan lebah untuk melindungi sarang dari bakteri. Nilai jual propolis jauh lebih tinggi daripada madu. Banyak pelaku usaha yang menjadikan propolis tawon lanceng sebagai produk unggulan karena diminati konsumen herbal. Ini membuat pendapatan usaha bertambah dari dua sumber sekaligus, yaitu madu dan propolis. Keunggulan lain dari tawon lanceng adalah kemudahan perawatannya. Tawon ini tidak memerlukan pakan khusus karena mereka mencari nektar dan polen sendiri dari bunga di sekitar rumah. Selama lingkungan memiliki tanaman berbunga, koloni akan tetap aktif dan produktif. Bahkan di lingkungan kota sekalipun, tawon lanceng tetap bisa menghasilkan madu asalkan ada taman kecil atau tanaman hias berbunga. Hal ini membuat biaya perawatan hampir nol dan sangat menguntungkan secara ekonomi. Pemula sering merasa khawatir tentang risiko gagal panen atau kematian koloni. Namun usaha tawon lanceng memiliki tingkat ketahanan koloni yang tinggi dibanding lebah lainnya. Selama stup bersih, aman dari semut, dan tidak terkena hujan langsung, koloni dapat bertahan bertahun-tahun. Ini menjadikan usaha tawon lanceng sebagai usaha berkelanjutan yang tidak memerlukan banyak biaya perawatan. Anda hanya perlu memahami dasar penempatan stup, cara menjaga kebersihan, dan langkah pencegahan hama kecil seperti semut dan cicak. Dengan potensi ekonomi yang besar, perawatan yang sangat mudah, dan biaya operasional yang hampir nol, usaha tawon lanceng adalah pilihan ideal bagi siapa saja yang ingin membangun usaha alami rumahan. Baik untuk ibu rumah tangga, pekerja kantoran, petani kecil, maupun pemula yang ingin memulai usaha sampingan dengan modal minim. Dengan pengelolaan yang benar, usaha ini bisa menjadi sumber rezeki yang stabil, berkah,
dan penuh manfaat atas izin Allah. Sebelum memulai usaha tawon lanceng, Anda harus memahami persiapan lokasi dan perlengkapan utama yang dibutuhkan. Persiapan awal yang benar sangat menentukan keberhasilan dan produktivitas koloni. Pada bab kedua ini kita akan membahas cara memilih lokasi ideal, jenis-jenis stup yang bisa digunakan, serta kebutuhan dasar yang harus disiapkan sebelum koloni ditempatkan. Dengan pemahaman ini, pemula bisa memulai usaha dengan lebih terarah dan minim risiko. Langkah pertama adalah penentuan lokasi. Tawon lanceng tidak membutuhkan lahan luas, tetapi lokasi harus memiliki sirkulasi udara baik, tidak terkena panas matahari secara langsung, dan terlindung dari hujan. Area teduh seperti teras, samping rumah, bawah pohon, atau dinding yang memiliki atap adalah pilihan terbaik. Ketinggian stup ideal adalah 1 hingga 1,5 meter dari tanah agar jauh dari semut dan tidak mudah dijangkau hewan lain. Lingkungan yang stabil akan membuat koloni lebih nyaman dan produktif. Langkah kedua adalah memilih stup. Stup adalah rumah koloni yang berbentuk kotak kecil. Bahan stup dapat terbuat dari kayu sengon, jati Belanda, atau mahoni. Kayu yang dipilih sebaiknya tidak terlalu keras agar tawon lanceng mudah memperluas sarangnya. Ukuran stup ideal untuk pemula adalah panjang 30 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 20 cm. Stup harus memiliki lubang keluar masuk berdiameter kecil agar tawon bisa bergerak bebas tetapi tetap aman dari predator kecil. Langkah ketiga adalah penataan area bawah stup. Anda bisa menempatkan tungku kecil atau kaki penyangga dari besi atau kayu agar stup tidak langsung menyentuh tanah. Di bagian bawah kaki penyangga, berikan mangkuk kecil berisi air atau oli untuk mencegah semut naik. Semut adalah musuh utama tawon lanceng karena dapat merusak koloni dan mengganggu produksi madu. Langkah pencegahan sederhana ini sangat penting untuk menjaga kestabilan koloni. Langkah keempat adalah memastikan lingkungan sekitar memiliki sumber makanan alami. Tawon lanceng mencari nektar dan polen dari bunga di sekitar rumah. Jika lingkungan kurang memiliki tanaman berbunga, Anda bisa menanam bunga kertas, bunga matahari, kenikir, melati, atau tanaman herbal seperti rosemary dan lavender. Semua tanaman ini sangat disukai tawon lanceng. Lingkungan yang kaya bunga akan meningkatkan produksi madu dan membuat koloni berkembang lebih cepat. Langkah kelima adalah menyiapkan alat pendukung. Anda membutuhkan pisau kecil untuk memeriksa bagian dalam stup, botol kaca untuk menampung madu, mangkuk stainless kecil untuk memanen propolis, dan sarung tangan tipis sebagai pelindung tangan. Meskipun tawon lanceng tidak menyengat, perlindungan tetap diperlukan agar tangan tidak terkena resin atau getah keras dari propolis. Pastikan semua alat bersih dan digunakan hanya untuk kegiatan budidaya. Langkah terakhir adalah memahami karakter koloni. Tawon lanceng adalah koloni yang damai dan tidak agresif. Mereka beradaptasi dengan cepat pada tempat baru asalkan kondisi lingkungan mendukung. Koloni yang sehat biasanya terlihat aktif keluar masuk stup, membawa polen pada kakinya, serta membangun sarang secara teratur. Jika aktivitas tampak menurun, segera periksa apakah stup terlalu panas, lembab, atau mungkin ada gangguan semut. Dengan persiapan lokasi yang tepat, stup yang berkualitas, serta lingkungan yang mendukung, koloni tawon lanceng akan tumbuh dengan baik sejak hari pertama. Persiapan ini menjadi pondasi penting sebelum usaha berkembang menjadi lebih besar. Pada tahap ini Anda sedang membangun dasar usaha yang kuat, stabil, dan penuh keberkahan atas izin Allah. Perawatan harian dalam budidaya tawon lanceng tidak serumit beternak hewan lain. Namun tetap ada langkah penting yang harus dilakukan secara teratur agar koloni tetap sehat, produktif, dan menghasilkan madu serta propolis berkualitas tinggi. Pada bab ini Anda akan mempelajari rutinitas harian, cara memantau kondisi koloni, serta penanganan cepat ketika terdapat gangguan kecil. Dengan perawatan yang konsisten, koloni dapat berkembang pesat dan menghasilkan panen yang stabil. Langkah pertama adalah melakukan pemeriksaan visual setiap pagi. Perhatikan aktivitas keluar masuk tawon dari lubang stup. Koloni yang sehat biasanya aktif sejak pagi hari, membawa polen berwarna kuning atau jingga pada kakinya. Aktivitas yang ramai menandakan koloni berkembang dengan baik. Jika aktivitas tampak menurun, bisa jadi ada masalah seperti suhu terlalu tinggi, serangan semut, atau kelembaban yang tidak sesuai.
Pemeriksaan sederhana ini sangat penting untuk mendeteksi gangguan sejak awal. Langkah kedua adalah menjaga kebersihan area sekitar stup. Pastikan tidak ada sarang semut atau sisa makanan yang menarik hama. Gunakan air sabun ringan untuk membersihkan area bawah stup setiap 2 atau 3 hari sekali. Kebersihan lingkungan berpengaruh besar terhadap kenyamanan koloni. Semut adalah ancaman utama bagi tawon lanceng karena dapat mencuri madu dan mengganggu struktur sarang. Kebiasaan menjaga kebersihan stup akan membantu koloni tetap stabil. Langkah ketiga adalah memeriksa ventilasi stup. Tawon lanceng membutuhkan suhu yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu lembab. Jika stup berada di tempat yang terlalu terpapar matahari, Anda bisa menambahkan peneduh menggunakan papan tipis atau kain berwarna terang. Suhu yang nyaman membuat koloni lebih aktif dalam mencari nektar dan polen. Kondisi ini akan meningkatkan produktivitas madu. Langkah keempat adalah memantau kualitas sarang dari luar tanpa membuka stup secara berlebihan. Memeriksa bagian dalam stup harus dilakukan secara hati-hati dan tidak terlalu sering, idealnya sekali setiap 2 minggu. Tujuannya untuk memastikan sarang tumbuh normal, tidak ada jamur, dan tidak ada bagian sarang yang rusak. Ketika membuka stup, lakukan di waktu pagi agar tawon tidak terganggu aktivitasnya mencari makan. Langkah kelima adalah menjaga pasokan tanaman berbunga di sekitar rumah. Meskipun tawon lanceng mencari makan sendiri, Anda bisa membantu meningkatkan kualitas pakan alami dengan menanam bunga atau tanaman herbal. Semakin banyak tanaman berbunga, semakin mudah koloni menemukan sumber nektar. Ini akan berpengaruh langsung pada jumlah madu yang diproduksi. Tanaman seperti bunga kertas, kenikir, dan bunga matahari adalah pilihan terbaik dan mudah ditanam. Langkah keenam adalah memantau tanda-tanda kesehatan. Kelembaban berlebih dapat memicu jamur pada sarang. Serangan semut yang berulang menandakan area bawah stup kurang dilindungi. Aktivitas yang sangat sedikit dapat menjadi tanda koloni sedang stres. Jika terdapat masalah, segera lakukan penyesuaian seperti memindahkan stup ke lokasi lebih teduh, menambah wadah air untuk penghalang semut, atau menambah tanaman berbunga di sekitar area. Perawatan harian yang sederhana namun konsisten akan menjaga koloni tawon lanceng tetap aktif dan produktif. Dengan menjaga kebersihan, memantau aktivitas, dan memastikan lingkungan mendukung, Anda bisa menghasilkan madu dan propolis tanpa kendala besar. Semua langkah ini akan membawa usaha Anda menuju keberhasilan yang stabil dan penuh berkah atas izin Allah. Pembiakan koloni adalah inti dari usaha tawon lanceng. Semakin banyak koloni yang Anda miliki, semakin besar peluang panen madu dan propolis yang bisa dihasilkan. Namun pembiakan harus dilakukan dengan cara yang benar agar koloni tetap kuat dan tidak stres. Pada bab ini Anda akan mempelajari cara memperbanyak koloni secara alami, cara membagi stup, serta teknik memperbesar produksi tanpa merusak sarang. Pemahaman pembiakan yang benar akan membantu usaha berkembang lebih cepat dan lebih menguntungkan. Langkah pertama adalah memahami siklus alami koloni. Tawon lanceng berkembang biak dengan cara memperluas sarang dan menambah jumlah populasi. Ketika koloni tumbuh terlalu padat, mereka akan membuat calon ratu baru. Jika ratu baru sudah siap, sebagian tawon pekerja akan keluar membentuk koloni baru. Inilah yang disebut swarming kecil pada tawon lanceng. Anda bisa memanfaatkan momen ini untuk memindahkan koloni baru ke stup lain agar usaha terus berkembang. Langkah kedua adalah teknik pembagian stup. Pembagian stup dilakukan ketika melihat ruangan sarang sudah penuh dan mulai muncul struktur sarang baru di bagian atas. Anda perlu mempersiapkan stup kosong yang bersih dan siap pakai. Dengan menggunakan pisau tipis, ambil sebagian sarang yang sudah memiliki calon ratu atau area brood. Pindahkan dengan hati-hati ke stup baru. Letakkan stup baru di lokasi tidak jauh dari stup induk agar pekerja tetap mengenali aroma koloni. Teknik ini merupakan cara paling umum untuk memperbanyak koloni secara cepat. Langkah ketiga adalah memahami tanda koloni siap diperbanyak. Koloni yang sehat biasanya memiliki aktivitas ramai, sarang tebal, dan terlihat banyak polen tersimpan. Tawon pekerja juga terlihat lebih aktif membawa nektar. Jika tanda ini muncul, itu berarti koloni dalam kondisi optimal dan aman untuk dibagi. Pembagian koloni idealnya dilakukan pada musim bunga, atau ketika banyak sumber pakan alami tersedia. Ini akan membantu koloni baru berkembang lebih cepat.
Langkah keempat adalah teknik memperbesar produksi madu. Anda bisa meningkatkan produksi dengan menempatkan stup di lokasi yang kaya tanaman berbunga. Tanaman seperti bunga matahari, kenikir, lavender, kelengkeng, dan kopi sangat disukai tawon lanceng. Semakin dekat sumber pakan, semakin banyak nektar yang bisa dikumpulkan. Selain itu, menjaga suhu dan kelembaban agar tetap stabil akan membantu tawon lebih aktif bekerja. Produksi madu meningkat ketika koloni merasa aman dan lingkungan mendukung. Langkah kelima adalah pengendalian hama. Serangga kecil seperti semut dan cicak dapat mengganggu struktur sarang dan menyebabkan stres pada koloni. Anda dapat memasang penghalang air atau oli di kaki penyangga stup. Ini adalah cara paling efektif mencegah semut naik ke stup. Jika ada cicak di sekitar stup, pindahkan stup ke lokasi yang lebih tinggi atau beri pencahayaan lembut untuk mengusirnya tanpa mengganggu aktivitas tawon. Langkah keenam adalah rotasi lokasi stup. Jika Anda memiliki banyak stup di area yang sama, lakukan rotasi posisi agar tidak semua koloni berkumpul di satu titik. Ini membantu koloni tidak bersaing secara berlebihan dalam mencari pakan. Rotasi ini juga membuat lingkungan lebih seimbang dan mencegah penurunan produksi. Dengan menguasai teknik pembiakan koloni, pembagian stup, dan cara memperbesar produksi, usaha tawon lanceng Anda akan berkembang lebih cepat dan lebih stabil. Koloni yang sehat dan banyak berarti potensi keuntungan yang tinggi. Semua teknik ini akan membantu usaha Anda tumbuh secara alami, aman, dan penuh keberkahan atas izin Allah. Memulai usaha tawon lanceng membutuhkan modal yang relatif kecil namun potensi keuntungannya cukup besar. Pada bab ini Anda akan mempelajari perhitungan modal awal, pengeluaran bulanan yang diperlukan, serta potensi keuntungan yang bisa diperoleh dari produksi madu dan propolis. Seluruh hitungan disusun realistis berdasarkan praktik lapangan dari para peternak tawon lanceng yang sudah berpengalaman, sehingga pemula bisa memulai usaha dengan aman tanpa risiko kerugian besar. Langkah pertama adalah memahami modal awal. Untuk memulai skala kecil, Anda memerlukan 3 stup lengkap. Harga stup berkualitas dari kayu sengon atau mahoni berada di kisaran Rp100.000 per unit. Total biaya untuk 3 stup adalah Rp300.000. Anda juga membutuhkan 2 koloni tawon lanceng awal yang sehat. Harga satu koloni biasanya Rp200.000 hingga Rp300.000. Kita ambil harga tengah yaitu Rp250.000. 2 koloni berarti Rp500.000. Perlengkapan pendukung seperti mangkuk air anti semut, alat pisau kecil, botol kaca, dan wadah propolis membutuhkan biaya sekitar Rp100.000. Maka total modal awal usaha tawon lanceng adalah sekitar Rp900.000. Langkah kedua adalah menghitung pengeluaran bulanan. Usaha tawon lanceng hampir tidak membutuhkan biaya operasional besar, karena tawon mencari pakan sendiri dari lingkungan sekitar. Pengeluaran utama adalah deterjen ringan untuk membersihkan area bawah stup, oli atau air sebagai penghalang semut, serta pemeliharaan kebersihan area sekitar. Jumlahnya sangat kecil, hanya sekitar Rp20.000 hingga Rp30.000 per bulan. Jika Anda menanam tanaman berbunga sebagai sumber pakan tambahan, biaya ini hanya dikeluarkan sekali di awal. Langkah ketiga adalah menghitung potensi produksi. 1 stup tawon lanceng dapat menghasilkan madu antara 250 hingga 500 ml dalam 1 kali panen. Panen dapat dilakukan 3 hingga 4 kali per tahun tergantung lingkungan dan ketersediaan bunga. Dengan 3 stup, Anda bisa menghasilkan sekitar 2 liter madu per tahun dalam kondisi normal. Namun jika lingkungan kaya bunga, produksi bisa meningkat hingga 3 liter. Nilai jual madu tawon lanceng sangat tinggi, yaitu Rp200.000 hingga Rp500.000 per botol kecil. Kita ambil harga standar Rp250.000 per botol. Dengan 2 liter madu per tahun, total penjualan mencapai Rp1 juta. Langkah keempat adalah menghasilkan tambahan pendapatan dari propolis. Propolis tawon lanceng memiliki nilai jual tinggi. 1 stup dapat menghasilkan 30 hingga 50 gram propolis per tahun. Dengan 3 stup, Anda bisa mengumpulkan sekitar 115 gram. Harga propolis mentah adalah Rp500.000 hingga Rp1 juta per 100 gram. Dengan harga bawah Rp500.000, pendapatan dari propolis sekitar Rp575.000 per tahun. Jika digabungkan,
Total pendapatan dari madu dan propolis untuk 3 stup adalah sekitar Rp1.575.000 per tahun atau sekitar Rp130.000 per bulan. Pada skala kecil hasilnya terlihat sederhana, tetapi usaha ini menjadi sangat menguntungkan ketika stup diperbanyak. Dengan memiliki 10 stup Anda bisa mendapatkan penghasilan bersih di atas Rp400.000 per bulan tanpa usaha berat. Pada skala 20 stup, pendapatan bisa meningkat menjadi lebih dari Rp800.000 per bulan. Langkah terakhir adalah memahami peluang jangka panjang. Tawon lanceng bisa diperbanyak dengan membagi koloni. Ini berarti Anda tidak perlu membeli koloni baru ketika ingin memperbesar usaha. Dengan pembiakan internal, biaya operasional tetap rendah sedangkan potensi produksi terus meningkat. Usaha ini sangat cocok dijalankan sebagai usaha sambilan karena tidak memerlukan perhatian setiap hari dan tidak membutuhkan tenaga besar. Dengan modal kecil, biaya operasional yang sangat rendah, serta nilai jual produk yang tinggi, usaha tawon lanceng adalah peluang usaha berkelanjutan yang menjanjikan. Jika dijalankan dengan telaten dan penuh kesungguhan, usaha ini mampu membuka pintu rezeki yang luas, stabil, dan berkah dengan izin Allah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya sangat bersyukur teman-teman mau meluangkan waktu untuk belajar bersama tentang usaha tawon lanceng yang penuh manfaat. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa membuka wawasan baru, memberi inspirasi, dan membantu teman-teman yang ingin memulai usaha dari rumah dengan modal kecil namun hasil yang menjanjikan. Jika teman-teman merasa konten ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar agar kita bisa berdiskusi dan saling berbagi pengalaman. Jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar channel ini bisa terus tumbuh dan menghadirkan konten edukasi yang lebih baik lagi. Dan pastikan untuk menekan tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video baru berikutnya. Untuk semua yang sudah subscribe, semoga Allah melancarkan rezekinya, menjaga kesehatannya, serta memudahkan setiap urusan dalam kehidupan. Terima kasih atas dukungannya dan sampai bertemu di konten selanjutnya.